bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Saya ada di BSSN karena beliau. Beliaulah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu, saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Ya? Saya mohon, jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. Itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram, saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Buat teman-teman yang baru kenal channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe bertulisan subscribe dan pastinya salam kenal, ya kan? Karena kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Pilgub DKJ. Nah, di sini ada video debat antara calon-calon gubernur DKI. Nah, di sini teman-teman banyak hal-hal lucu juga ya. Tapi di sini saya lihat debatnya nggak ada saling sakit hati gitu ya. Nggak kayak kemarin Pilpres gitu. Sampai ada yang sakit hati sampai sekarang gitu ya. Sekarang masih sakit hati gitu ya, main tusuk-tusukan gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita review dulu, kita remake video berikut ini. Nah, ini calon gubernur kita, Ridwan Kamil. Ini jagoan kita ini, Ridwan Kamil ini jagoan kita. Bagus. Ini jagoan kita, Ridwan Kamil. Debat pertama mantap. Calon gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta. Siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta sudah ada garis tangannya. Kita akan dukung kalau itu Pak Dharma jika takdirnya ada, atau Mas Pram jika takdirnya ada. Salah satu nilai yang diwariskan dari ibu saya adalah pemimpin harus adil dan jangan dendaman. Maka masa lalu yang baik kami akan pertahankan. Semua program yang bagus dari Pak Ali Sadikin, Pak Sutioso, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Ahok, termasuk Pak Anies akan kami pertahankan. Contohnya, kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada, kami akan pertahankan. Kami hanya menambah 2 saja, hasil curhatan warga. Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, ya, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri, sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup 1. Namanya kartu kamu, kakaknya dari Jakarta maunya maju. Jadi kartu kamu adalah kartu Jakarta Maju. Di dalamnya minimal ada 7 kelompok yang akan mendapatkan kebaikan, termasuk transportasi. Kita tambahi tadi anak yatim nomor 16, dan juga pasukan rompi-rompi kita gratiskan juga. Transjakarta, Jaklingko, sampai LRT, MRT-nya juga dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kami terpilih, salah satu kelebihannya insya Allah hubungan kami
dengan presiden terpilih akan sangat baik. Dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Logikanya gimana Pak Ridwan? Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat, sehingga program Jakarta, kartu-kartuan dan semuanya akan lebih banyak dan lebih sejahtera. Terima kasih. Mantap, keren sekali. Nah, ini baru calon pemimpin masa depan yang kayak gini Iya. yang harus dicontoh, ya kan? Jadi Pak RK ini ya, beliau ini adalah model pemimpin masa depan. Ya, Kenapa saya bilang demikian? Karena gaya berpolitiknya itu loh santun. banget. santun. Coba kalian lihat cara ngomongnya tenang, jadi bikin suasana tuh adem gitu. Ya benar. Gak kayak pilkada yang lalu-lalu ya kan, Iya, nggak kayak pilkada yang lalu-lalu ya. penuh dengan politik identitas. Kalau ini enggak. Sopan. Sopan, santun. Nggak saling menyerang ya kan. Ini patut dicontoh nih yang kayak gini nih. Jadi terlepas siapapun yang dipilih nanti oleh masyarakat Jakarta, oleh rakyat Jakarta, yang jelas Pak RK ini sudah memberi contoh cara berpolitik yang santun. Santun baik, tidak merendahkan orang ya kan. Beliau ini sangat respect kepada pencapaian-pencapaian terdahulunya. Gitu. Jadi tadi udah kita dengar program-program yang baik dari gubernur-gubernur terdahulu akan dipertahankan. Kan begitu. Dan juga beliau ini tidak pernah sama sekali menjatuhkan lawan politiknya. Nah, Itu yang patut kita contoh. beda dengan Sekali si nggak pernah. yang kemarin debat di Pilpres ya. Seharusnya Aba Anies Aba Anies. dan itu mencontoh Pak RK ini dalam berpolitik, dalam hal kesantunan gitu. Jadi intinya tidak harus menjatuhkan lawan untuk naik ke Iya. atas, nggak perlu. Kita respect ya, kita hargai lawan politik kita. Gitu. Benar. Ya, ini contoh yang bagus ini buat pendidikan politik ke depannya. Ya, Mana ada tercetus itu ya, mana ada terlontar di mulutnya menjatuhkan lawan, nggak pernah. Beliau ini sangat menghargai lawan politiknya. Itu seharusnya yang harus dilakukan oleh para politisi-politisi itu. benar. Istilahnya ngapain coba nyerang-nyerang lawan ya kan, hanya untuk mengakui bahwa diri kita tuh pintar dari yang lain. Nah. Nggak harus. Berpolitik seperti ini lebih elegan. Adem ya kan. Nggak Di segi ribut-ribut. pengalaman, Pak RK ini tidak diragukan lagi. Karena beliau pernah menjabat sebagai wali kota. Terus Gubernur. Jawa Barat 2 periode. Jadi udah nggak diragukan lagi mengenai pengalaman beliau begitu. Dan juga beliau ini latar belakangnya kan arsitektur. Jadi beliau sangat paham dengan pengelolaan kota itu, beliau sangat paham. Iya. Jadi rugi banget kalau warga Jakarta nggak memilih Pak RK. Rugi, saya rasa rugi. Itu karena di samping gaya politiknya yang sopan santun dan juga pengalamannya yang begitu panjang, ya kan? Iya. Sehingga beliau ini sangat mengerti akan kebutuhan Jakarta. Semuanya berhak dipilih, ya kan? Baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi saya yang sudah pernah merasakan kepemerintahan Kang Emil ini di Jawa Barat, saya hanya sharing aja ke masyarakat Jakarta agar masyarakat Jakarta tidak salah memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Dan pilihan terbaik untuk warga Jakarta adalah Kang Emil. Kang Emil. Oke. Nah, itu tadi teman-teman ya. Sebenarnya untuk Pilgub DKJ sekarang ini ya kita lihat adem-adem aja ya. Nggak ada yang saling serang gitu. Begitu juga dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Siswono, dengan Pak Ridwan, dengan yang lain, Pak Ngarep dan juga yang nomor 3 ya.
tidak mau menyerang kiri kanan gitu ya. Begitu juga dengan pasangan yang lainnya gitu, tidak menyerang kiri kanan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat yang paling sesuai untuk DKJ yaitu ya Pak RK mungkin ya teman-teman ya. Tapi menurut teman-teman bagaimana ya ini, karena kita sebagai warga DKJ gitu kan, kita harus melihat gitu, memberikan pandangan dari hasil dari debat kemarin. Kita kan bisa menilai dari hasil debat kemarin yang layak, cocok untuk membangun DKJ, karena semuanya menurut saya sudah bagus gitu ya dari calon-calon kandidat ini ya. Karena sejalan dengan kalau yang RK itu ya, karena sejalan dengan pemerintahan pusat yaitu Pak Prabowo gitu ya, didukung Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju gitu ya. Nah, jangan kayak gubernur sebelumnya gitu ya teman-teman, yang diagung-agungkan yaitu Pak Anies gitu. Ya bisa dibilang kalau saya lihat kepemimpinan Pak Anies itu agak sedikit ingin membawa dirinya sendiri sih gitu ya. Bukan kolaborasi gitu, hanya dirinya sendiri gitu ya. Tidak mau lihat tetangga gitu ya. Ini ingin berbeda dengan yang pusat gitu ya. Ya, seolah-olah menjadi oposisi dengan pemerintahan gitu. Oke, kita lanjut videonya ya teman-teman ya. Sekarang giliran kita bahas omongannya Mas Pram sama Rano Karno nih, kira-kira omongannya bener apa kagak ya? Kalau Mas Pram ini kan politisi legend, udah malang melintang. Sekarang pun dia menteri. Apalagi kalau di PDI itu udah lama juga senior. Kalau Rano Karno ini kan pernah jadi gubernur nih di Banten, anggota DPR juga. Ini kan berarti dua-duanya ini senior malang melintang. Oh, boleh kita ya? kulik. Pertama nih ya, Mas Pram itu ngomong, Bukannya dia tuh nggak melihat boleh banyak ya? public transport itu terlalu empet-empetan, terlalu rame. Jadi frekuensinya tuh kurang. Problem utama KRL adalah frekuensi ketika jam sibuk. Jadi pagi dan sore orang terlalu padat karena kurang jumlah angkutannya. Wah, mantep ini. Ngerti barang ini orang nih. Bener, Pak. KRL itu emang harus ditambah armadanya. Tapi kan ada masalah teknis, kata Pak Jonan dulu tuh. Masalah teknisnya adalah relnya KRL ini itu dipakai bareng-bareng sama kereta lain juga. Kereta antar kota dan lain-lain. Bahkan kereta barang pun juga pakainya rel yang sama. Beda sama MRT tuh kan sendiri tuh ya buat MRT doang. Makanya ada kesulitan KAI itu nggak bisa nambahin frekuensi terlalu banyak. Masalahnya adalah Mas Pram ini kan politisi legend malang melintang. Ikut sidang kabinet setiap minggunya tuh. Tapi kok Mas Pram nggak tahu kalau KRL itu di bawahnya KAI, yang di bawahnya Kemenhub, bukan urusan gubernur. Termasuk juga LRT Jabodetabek itu punya KAI juga. Jadi kalau Mas Pram jadi cagup itu nggak ada hubungannya ke sono. Kecuali LRT yang di Rawamangun tuh, itu baru punya DKI. Jadi kalau Mas Pram ngomongin KRL nggak nyambung. Kedua nih Mas Pram juga bilang itu MRT harusnya diteruskan tuh sampai Tangsel supaya nggak macet. Karena banyak orang Tangsel nggak mau naik MRT karena males parkir di Lebak Bulus kejauhan, mending sekalian aja ke kantor. Dan juga yang jadi problem adalah konektivitas. Hanya berhenti misalnya, MRT hanya berhenti sampai dengan Lebak Bulus. Padahal masyarakat di Tangerang Selatan, kalau itu ditarik sampai Tangerang Selatan, maka kemacetan di Jakarta turunnya juga banyak. Orang nggak akan pakai mobil lagi. Itu gue setuju, teorinya mantep banget. Kalau kita pengen ngurangin macet di Jakarta, betul. Itu orang Tangsel, orang Depok, orang Bogor. Diharapkan kalau misalnya ke Jakarta, naik umum aja. Naik MRT ke, LRT ke, dan semacamnya. Masalahnya lagi, Mas Pram ini kan cagup DKI Jakarta. Ya DKI ataupun DKJ lah. Itu kan skupnya di Jakarta. Kalau Mas Pram pengen nerusin MRT sampai ke Tangsel lintas provinsi, itu kan urusannya PUPR, bukan urusan gubernur DKI. Nggak bisa Mas Pram sebagai cagup DKI terus menang jadi gubernur nih terus mau bikin MRT sampai ke Tangsel. Sekalipun duitnya ada juga harus koordinasi dengan pihak lain. Karena emang bukan urusan Mas Pram. Ada juga nih Mas Pram ngomongin soal emisi. Mas Pram bilang tuh kalau di Cina itu emisi dikurangin tuh dengan cara BBM dibatasi. Untuk urusan polusi, saya mengatakan bahwa kita harus punya pembanding, punya role model. Contoh yang paling ekstrim adalah di Beijing. Beijing berhasil karena dua hal. Bahan bakarnya dibatasin, yang kayak Pertalite nggak boleh lagi. Orang dipaksa untuk naik electricity atau hybrid. Dan turun sekarang Beijing beberapa waktu lalu mendampingi presiden. Turun banget dan ini saya yakin bisa di Jakarta. Oh setuju gua, BBM itu ya kalau terlalu murah bahaya, bikin polusi, bikin macet. Oh bener setuju gua. Mas Pram ini memang teorinya mantap-mantap.
Tapi lagi-lagi Mas Pram, membatasi BBM itu bukan wewenang Anda sebagai gubernur. Itu urusan siapa itu? Bukan Anda, bro. Mas Pram kan gubernur DKI Jakarta. Nggak bisa ngurusin Pertamina, batasin BBM. Mas Pram juga bilang tuh kemarin naik MRT nyobain kan, Bang Dul kan. Nyobain terus tiba-tiba pas mau keluar tabnya berat, susah. Ini mesti dibenerin nih. Oh mantep itu. Mas Pram ini kan betul sudah mencoba MRT. Jadi tahu masalahnya tuh. Kemarin kami berdua mencoba naik MRT. Problem sederhana aja yang disampaikan Bang Dul tadi. Ngetap kalau di kita di mana aja, di negara dunia di mana aja, itu cuma tap langsung jalan. Ini sampai 4-5 kali gak jalan-jalan. Masa ngetap sampai 4-5 kali? Dan itu bukan hanya kami berdua. Belum ada orang-orang lain yang hampir mengalami semuanya sama. Termasuk ketika mau naik busway. Masalahnya Mas Pram ya, sepertinya Mas Pram itu ngetap 5 kali gara-gara nggak biasa. Karena gue tiap hari naik MRT, lancar-lancar baik, sekali tap juga bisa keluar. Dan ya itu bukan masalah yang krusial gitu, tidak perlu diomongin lah. Itu kan masalah sepele aja. Dan yang memang lancar aja. Kalau TJ memang sering macet tuh di tapnya dan suka lemot. Tapi kalau MRT mah lancar banget. Mas Pram cobain dulu naik MRT setiap hari sekali. Ada juga nih omongannya Bang Dul Rano Karno nih ya. Dia bilang secara nggak langsung lah kalau sistem tap-tap Jaklingko tuh Mikrotrans tuh di tap-tap tuh itu ribet tuh. Gimana tuh kalau misalnya internet lagi mati kan nggak bisa ngetap, ini mah ribet. Karena Jaklingko itu sangat dibutuhkan, dia bisa masuk ke daerah kecil kan, karena dia kan bahasanya angkot, dia bukan bus besar, dia feeder, tapi untuk kelas-kelas yang kecil kan. Nah jadi dari apalagi sistem, misalnya kan dia tap, begitu mati tapnya jadi problem lagi supir itu. Bagaimana dia report? Ya namanya orang di lagi transportasi, mungkin lah kalau wifi daerah situ kena, tapi kalau nggak ada yang blank spot, ini problem lagi kan. Nah jadi artinya coba kita cari sistem yang nggak usah bikin ribet masyarakat Jakarta gitu. Waduh, ini kan gue jadi garuk-garuk kepala. Apakah Bang Dul ingin kembali ke zaman kolonial, kita bayar pakai cash? Yang namanya kita mau bikin smart city, jangan pakai ribet-ribet, ngasih duit ada kembalian, pakai tap-tap lah. Masa mau dikembalikan ke zaman yang bisa pakai cash, bisa pakai tap? Wah, ribet yang ada. Ntar ada ngetem tuh gara-gara ngasih kembalian. Kita harus maju, kita embrace teknologi. Jangan takut sama teknologi. Terus gimana kalau mesin tapnya lagi rusak? Kalau mesin tapnya pernah rusak, sedang rusak, yang dibenerin ya benerin sistemnya. Kirin gimana skema cadangannya kalau mesinnya lagi rusak? Bukan ngilangin tuh mesin, bukan mengembalikan cash juga. Ada juga nih Mas Pram ditanya soal jalur sepeda, tapi nggak dijawab. Cuma dijawab saya ini pesepeda banget loh, tapi nggak dijawab soal jalur sepedanya tuh, di skip. Jadi kalau jalur sepeda secara simpel, saya ini kan pesepeda banget. Keluhan yang paling mendasar adalah kontinuitas dari kebijakan. Nggak betul-betul diselesaikan. Yang sudah baik nggak diselesaikan. Kalau misalnya Mas Pram ini benar-benar pesepeda banget itu ya coba jawab dong, gimana soal jalur sepeda? Mas Pram juga ada bilang tuh di menit ke-6 di wawancara itu, dia bilang kita bikinlah jalur sepeda motor itu sendiri, gabung sama sepeda, jangan gabung sama mobil biar nggak macet. Kalau saya diberikan kesempatan itu, apa yang sudah diadakan dengan jalur sepeda diperbaiki. Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor. Supaya di bawah kemacetan juga bisa berkurang banyak di Sudirman Tamrin. Ini contoh saja. Ya kurang lebih Mas Pram ngomong kayak begitulah. Intinya menggabungkan sepeda motor dengan sepeda. Waduh, kalau digabung tuh sepeda motor sama sepeda biasa, bahaya bener. Mana ada di seluruh dunia sepeda digabung sama motor, kagak ada. Jadi ya begitulah kurang lebih sekilas nih ya dari wawancara yang baru-baru ini terjadi. Gue melihat Mas Pram ini masih bingung untuk membedakan fungsi masing-masing lembaga. Kerjaannya gubernur, kerjaannya menteri, kerjaannya pusat, kerjaannya daerah, masih bingung. Jadi ya PR masih banyak nih. Lagi juga kenapa sih nggak Ahok aja? Kan PDI juga tuh Ahok. Ahok sama Rano Karno kan mantap itu kemarin. Ya kalau Bang Dulnya ya udah deh. Kalau Bang Dul kan yang penting jadi Betawi. Ya udah deh buat gimmick ya lumayan lah. Tapi paling nggak ada Ahoknya. Ahok itu mantap. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Nah itu tadi videonya teman-teman. Menurut kalian siapa nih paling cocok untuk Gubernur Jakarta? Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir, apa yang tadi kita ulas. Boleh berikan pandangan kalian dan boleh curahkan, mana tahu nanti tim sukses dari tiap-tiap paslon menonton ini dan akhirnya membaca komentar kalian dan akhirnya bisa masuk jadi ide ataupun kreativitas mereka untuk mereka tuangkan juga ke masyarakat gitu. Boleh komen aja. Ini saatnya kita menyuarakan untuk DKJ teman-teman ya. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.